Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 28 Juni berjudul Melakukan Kehendak Allah. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus menunjukkan bahwa dialah satu-satunya jalan sampai kepada Bapa. Yesus sebagai jalan bukan hanya untuk dipercayai dan diakui sebagai benar, tetapi harus dijalani. Karena percaya adalah tindakan, bukan sekedar aktivitas pikiran, berupa keyakinan dan persetujuan dalam pikiran. Ini ya karena percaya adalah tindakan ya, bukan sekedar aktivitas pikirannya. Banyak orang Kristen merasa sudah mempercayai Yesus ya sebagai jalan dan merasa sudah memperoleh keselamatan karena meyakininya. Kita tidak boleh membedakan diri kita sebagai orang percaya dengan mereka yang bukan Kristen hanya dari sudut ini, dari sudut kepercayaan ini. Orang di luar Kristen tidak percaya dan tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Kalau perbedaan hanya di keyakinan, di dalam pikiran, kehidupan kita tidak berbeda dengan mereka. Yang membedakan adalah kesediaan menjalani jalan hidup itu, yaitu Yesus sebagai jalan hidup kita. Perbedaan tersebut juga dikalimatkan oleh Yesus dalam Matius 5:20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bila hal ini belum terwujud, berarti percayanya atau imannya belum benar. Yakobus berkata, kalau hanya percaya bahwa Allah itu esa, apa bedanya dengan daimonia, roh jahat? Iman bukan hanya keyakinan dalam pikiran, tetapi relasi antara subjek yang percaya, dalam hal ini orang percaya, dan objek yang dipercayai, dalam hal ini Allah. Allah bukan hanya diyakini, tapi juga dialami dalam hidup ini. Artinya memiliki perjumpaan real dengan Dia, sehingga benar-benar mengalami Dia. Kalau Yesus memberi mandat orang percaya untuk menjadikan semua bangsa muridnya, ya, berarti harus ada proses di mana orang percaya mengalami mekanisme belajar, semacam mekanisme belajar kepada Yesus, sehingga memiliki kehidupan seperti kehidupan yang dijalani oleh Yesus. Itulah sebabnya kalau kekristenan hanya menjadi agama, maka orang-orang Kristen tidak pernah menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah bukan hanya status yang diakui, tetapi keberadaan kodrat yang dialami, saudara. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal, ya, ketika orang hanya meyakini, itu maksudnya. Sebab dengan pemikiran tersebut, ya, banyak orang Kristen yang sebenarnya belum memiliki keselamatan, tetapi merasa sudah memiliki keselamatan. Nah ini gimana nih, konyol begitu, saudara ya. Tapi merasa sudah memilikinya. Keselamatan adalah suatu proses perubahan di bumi ini, yaitu dikembalikannya seseorang ke rancangan Allah semula. Harus benar-benar dipahami dan dialami, saudaraku, bahwa keselamatan dimulai sekarang di bumi. Sekarang, di bumi ini. Bukan hanya nanti setelah meninggal dunia. Kalau di bumi ini tidak mengalami keselamatan, maka di kekekalan pun tidak pernah memilikinya. Pengalaman keselamatan bukanlah dialami dalam atau dari keyakinan semata-mata, tetapi dari pengalaman real perjumpaan dengan Allah yang membuat seseorang mengalami perubahan kodrat. Perjumpaan itu tidak akan dialami kalau seseorang tidak hidup dalam penurutan total atau mutlak kepada Allah. Banyak orang bertahun-tahun menjadi orang beragama Kristen dengan pergi ke gereja, menjadi majelis, bahkan menjadi pejabat sinode, ya, seperti pendeta. Tetapi ternyata tidak bertumbuh mengalami perubahan kodrat, yaitu dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Mereka terkubur dalam hidup keberagamaan yang tidak pernah mengenakan kehidupan Yesus secara konsekuen dan konsisten. Itulah sebabnya gaya hidup mereka tidak berbeda dengan orang-orang yang bukan umat pilihan. Bagi rohaniwannya tidak berbeda dengan rohaniwan agama lain. Dengan pengertian yang salah,
Mereka tidak sungguh-sungguh berusaha untuk menjadi serupa dengan Yesus. Mereka tidak sungguh-sungguh berusaha untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Itulah sebabnya mereka tidak pernah bertumbuh dalam iman sampai pada tingkat di mana pengharapan keselamatan menjadi milik yang pasti atau memiliki hak penuh masuk kerajaan kekal, kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Hal ini dibuktikan dengan kehidupan wajar di bumi dan tidak adanya gairah yang kuat dengan sukacita menantikan kedatangan Tuhan. Memasuki kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kerinduan itu, ya karena memang tidak mengerjakan keselamatan. Dan sebenarnya ini juga bisa menjadi ciri dari orang Kristen, apakah dia benar atau palsu. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Mengapa bisa terjadi demikian? Mengapa bisa terjadi demikian? Satu hal yang menjadi penyebabnya adalah kesalahan memahami mengenai kata percaya. Lengkapnya mengenai pengertian dibenarkan oleh iman. Pengertian dibenarkan oleh iman itu harus benar. Kalau tidak, pasti membangun hidup kekristenan yang salah. Iman bukan hanya keyakinan di dalam pikiran, iman adalah tindakan. Kalau orang percaya kepada Yesus, itu berarti bukan saja mengakui status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya mengakui bahwa Yesus adalah jalan untuk sampai kepada Bapa, tapi juga harus menjalani jalan itu, saudara. Bukan hanya mengakui jalan itu benar, tetapi harus menjalani jalan itu. Menjalani jalan itu, yaitu Yesus sebagai jalannya, berarti mengikuti jejaknya. Hidup seperti dia hidup. Menjalani hidup seperti ketika Yesus mengenakan tubuh daging seperti kita 2000 tahun yang lalu di Palestina. Ini berarti harus memiliki pikiran, perasaan yang juga ada pada Yesus. Memiliki gaya hidupnya sehingga kita seperti Kristus dan pantas disebut Kristen. Orang-orang percaya mula-mula menjadi orang yang disebut Kristen itu kan bukan karena beragama Kristen. Mereka disebut Kristen karena berkelakuan seperti Kristus. Ini masalahnya. Kalau sekarang banyak orang dipanggil, disebut dan mengaku Kristen karena apa? Beragama Kristen. Orang Kristen hari ini seharusnya disebut Kristen bukan karena beragama Kristen, tapi harus seperti Kristus. Orang yang tidak semakin seperti Yesus berarti tidak mengalami keselamatan, dan orang seperti itu tidak memiliki keselamatan. Ya, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian, saudaraku. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.